Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan Ibu Risma. Semoga ananda sekalian semuanya sehat selalu ya. Amin. Baiklah, kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar bersama, pertama, siswa mampu Ibu menjelaskan Risma akan struktur jagung dan menyebutkan proses tujuan perkembangbiakan pembelajaran generatif yang dengan akan benar. kita capai Kedua, hari ini. siswa mampu menjelaskan jenis perkembangbiakan generatif dengan benar. Ketiga, siswa mampu menjelaskan manfaat dan cara memperoleh data dari teks investigasi dengan benar. Keempat, siswa mampu menjelaskan struktur teks investigasi dengan benar. Kelima, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Dan yang keenam, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Baiklah anak-anak, kita akan masuk materi kita yang pertama. Coba kalian perhatikan berbagai tumbuhan yang ada di sekitar. Apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Untuk menjawab pertanyaan dari Bu Risma, silakan kalian perhatikan gambar yang di samping. Coba anak-anak perhatikan gambarnya. Dalam gambar di samping terlihat manusia dan hewan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pangan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Lalu, adakah manfaat lain yang bisa diperoleh manusia dari tumbuhan? Bu Risma akan menjelaskan pada kalian manfaat tumbuhan bagi manusia adalah yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, sebagai sumber vitamin. Yang ketiga, sebagai sumber oksigen. Yang keempat, sebagai pengikat air tanah. Yang kelima, sebagai pemenuh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Setelah kalian belajar manfaat tumbuhan bagi kehidupan, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yang akan kita pelajari adalah perkembangan biakan tumbuhan jagung. Jagung merupakan salah satu makanan pokok di berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Jagung merupakan sumber karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Agar bisa tumbuh, petani biasanya menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal jagung akan tumbuh dan muncul di permukaan tanah. Setelah itu, bakal jagung akan terus tumbuh dan berkembang hingga setelah 3-3,5 bulan, jagung siap dipanen oleh petani. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut pada bagian ujungnya. Pada helai tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari yang tertiup angin akan jatuh sebagian besar di kepala putih bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Saat itulah terjadinya pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung akan terus berkembang menjadi buah jagung.
Agar kalian semakin memahami materi yang sudah Ibu Risma jelaskan tadi, bukalah buku tema 1. Halaman 2 terdapat bacaan dengan judul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Bacalah teks bacaan tersebut sampai halaman 3. Temukanlah ide pokok dan informasi penting dan bacaan tersebut dan tuliskanlah pada diagram yang sudah disediakan halaman 4. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang perkembangbiakan jagung, perkembangbiakan tersebut disebut sebagai perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Selain jagung, terdapat beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, seperti padi, mangga, durian, dan jambu. Kemudian, tugasmu adalah: pertama, amatilah lingkungan di sekitar. Temukan satu tumbuhan yang sedang berbunga. Kedua, gambarlah bagian-bagian bunga tersebut dan tuliskanlah bagaimana cara penyerbukannya pada kolom yang tersedia pada buku tematikmu pada tema 1 halaman 6. Baiklah anak-anak, lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang mencari informasi penting dari teks. Sebuah teks atau bacaan mengandung informasi. Apa sih yang dimaksud dengan informasi? Anak-anak pasti tahu kan apa yang dimaksud dengan informasi? Ya, betul. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan peristiwa atau kejadian tertentu. Dengan informasi, kita dapat mengetahui dan memahami isi teks tersebut. Nah, cara memperoleh informasi penting dari teks, kita akan memahami cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menyimak baik-baik teks tersebut dengan cara membaca dengan cermat. Yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan. Kata tanya yang digunakan yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa itu untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Kata di mana yaitu digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu, seperti waktu kejadian atau suatu peristiwa. Kata siapa digunakan untuk menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung. Sedangkan mengapa digunakan untuk menanyakan alasan suatu masalah di dalam teks. Sedangkan bagaimana, kata itu digunakan untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, ataupun sikap. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan hal penting dari teks yang kita simak. Selanjutnya, menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran.
Informasi-informasi penting dari teks dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Sebelum kita melanjutkan, apa sih yang dimaksud dengan peta pikiran? Anak-anak pasti bisa menjawab, kan? Ya, peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Selanjutnya yaitu tentang mengidentifikasi informasi dari teks. Secara lisan, informasi dari teks dapat kita kemukakan dalam sebuah diskusi. Diskusi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Kesimpulannya adalah, yang pertama, kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Yang kedua, kata tanya terdiri dari kata tanya apa, mengapa, di mana, siapa, bagaimana, kapan, dan lain-lain. Ketiga, informasi penting dari teks dapat dikemukakan dengan cara membaca dengan cermat atau menjawab pertanyaan yang diberikan. Keempat, peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Dan yang kelima, diskusi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ASEAN. Anda semua bisa lihat ya peta ASEAN yang sudah ada 10 negara yang termasuk anggota ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus di Bangkok, Thailand. Negara ASEAN terdiri atas 10 negara. Nah, salah satunya adalah negara Indonesia. Dan beberapa negara tersebut bahkan berbatasan langsung dengan wilayah daratan Indonesia. Negara-negara tersebut memiliki banyak kesamaan sebagai akibat dari letaknya yang berdekatan. Meski demikian, negara-negara tersebut tetap memiliki ciri khas tersendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas keadaan sosial negara-negara ASEAN. Yang pertama ada negara Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan kepala pemerintahannya yaitu presiden. Indonesia terdiri dari ribuan suku bangsa yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki ras, etnik, suku, dan agama yang berbeda. Nah, yang kedua ada negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara kesultanan yang beribu kota di Bandar Seri Begawan. Sultan merupakan kepala negara pemerintahannya. Sebagian besar penduduk Brunei Darussalam adalah keturunan Melayu dan Tionghoa. Yang ketiga, ada negara Myanmar. Myanmar berbentuk negara republik dengan kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Mayoritas penduduk Myanmar ialah suku Burma. Myanmar menggunakan bahasa Myanmar sebagai bahasa resminya dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Sebagian besar penduduk Myanmar beragama Buddha. Selanjutnya ada negara Filipina.
Filipina adalah negara berbentuk republik. Suku bangsa mayoritas diantaranya suku Tagalog, suku Bisaya, suku Cebuano, dan suku Ilocano. Sebagian besar penduduk Filipina beragama Katolik. Selanjutnya ada negara Singapura. Negara Singapura merupakan negara yang berbentuk republik. Singapura termasuk negara yang padat penduduk. 70% penduduknya merupakan suku bangsa Tionghoa, tetapi suku bangsa aslinya ialah suku Melayu. Singapura menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resminya. Dan Singapura juga merupakan negara industri. Selanjutnya ada negara Malaysia. Malaysia merupakan negara kerajaan. Sebagian besar penduduk Malaysia adalah bangsa Melayu. Tetapi di Malaysia juga ditemukan beragam suku bangsa dan etnis di sana. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Malaysia atau bahasa Melayu, sedangkan bahasa keduanya adalah bahasa Inggris. Kemudian ada negara Kamboja. Kamboja bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Sekitar 90% penduduk Kamboja merupakan orang Khmer. Sisanya adalah keturunan resmi Tionghoa dan Vietnam. Sebagian besar penduduk Kamboja adalah Buddha. Bahasa resmi yang digunakan oleh mereka adalah bahasa Khmer. Kamboja juga menggunakan bahasa lain, yaitu bahasa Perancis. Selanjutnya ada negara Laos. Laos merupakan negara yang berbentuk republik. Bahasa resmi Laos adalah bahasa Lao. Laos juga menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Perancis sebagai bahasa lain. Mayoritas penduduk Laos memeluk agama Buddha. Selanjutnya ada negara Vietnam. Vietnam adalah negara yang berbentuk republik sosialis. Sebagian penduduk Vietnam adalah bangsa Vietnam. Terdapat beragam agama yang dianut oleh Vietnam. Nah, salah satunya adalah Buddha. Vietnam menggunakan bahasa resminya yaitu bahasa Vietnam. Yang terakhir ada negara Thailand. Negara Thailand merupakan negara yang beribu di kota Bangkok. Nah, Thailand juga merupakan satu-satunya negara anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Sebagian besar penduduk Thailand merupakan suku bangsa Thai. Agama mayoritas di Thailand adalah Buddha dan Thailand menggunakan bahasa Thai sebagai bahasa resminya. Nah, untuk penugasan itu di halaman selanjutnya ya, kalian bisa membuat diagram Venn yang ada di portofolio kalian semua. Nah, sudah selesai pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih ya kepada Ananda yang sudah menonton video ini. Nah, kalian semua jaga kesehatan dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa tetap belajar ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.